Halo semuanya, perkenalkan saya Ernesta Dewi dengan NIM terakhir 040. Saya berasal dari kelas H Manajemen Pengambilan Keputusan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dari PT PLN Persero dengan permasalahannya yang berjudul gangguan pada KWH meter yang berasal dari pelanggan. Nah, untuk materinya sendiri, saya mengambil dari materi TM6, yaitu dengan menggunakan analisis fishbone diagram. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ya. Nah, baik, sekarang kita langsung saja ya ke pembahasannya. Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita mengetahui dahulu company profile dari PT PLN Persero. Perusahaan listrik negara atau sering disingkat sebagai PLN atau nama resminya adalah PT PLN Persero adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi fungsi unit induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kemudian untuk problemnya sendiri, saya ambil dari PT PLN Persero, yakni adalah kesalahan KWH meter untuk menghitung jumlah kerja listrik dalam satuan watt per jam dalam waktu tertentu, di mana KWH meter tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembayaran listrik. Sebelum kita masuk ke problem solving dengan menggunakan cause and effect diagram, sebaiknya kita ketahui dahulu definisinya. A cause and effect diagram atau sering juga disebut sebagai fishbone diagram adalah alat untuk membantu mengidentifikasi, mengatur, dan menampilkan kemungkinan penyebab masalah tertentu. Jadi, secara grafis menggambarkan hubungan antara hasil yang diberikan atau efek dan semua faktor yang mungkin mempengaruhi atau cause. Seperti yang sudah kita lihat di slide, kita mulai dahulu dari problem or desired improvement. Setelah itu, terdapat 6 main kategori. Yang pertama yaitu measurement, policies, place, procedures, people, dan yang terakhir ada environment. Nah, jadi mengapa PLN sendiri itu menggunakan 6 main factor tersebut? Dikarenakan PLN sendiri merupakan perusahaan di bidang jasa. Setelah kita menentukan main factor-nya juga, itu terdapat cause yang diikuti oleh root cause. Oke, jadi kita langsung saja bahas pengimplementasian pada PT PLN Persero. Di sini kita mulai dahulu dari problem yang dibahas, yakni adalah gangguan pada KWH meter pelanggan. Dan untuk main kategori yang pertama yaitu measurement, di mana masih menggunakan sistem manual untuk mengukur KWH meter, sehingga mengakibatkan kesalahan baca untuk melakukan pengukuran KWH meter. Lalu, kita lanjut pada main kategori yang kedua yaitu policies, di mana pemakaian KWH tidak mengikuti prosedur, sehingga mengakibatkan banyaknya KWH meter yang tidak akurat dan kadaluarsa, sehingga hal tersebut akan menyebabkan tagihan listrik menjadi berbeda. Setelah itu, kita lanjut pada main kategori yang ketiga, yakni adalah place. Kurangnya teknologi untuk menangkap sinyal lebih luas sehingga menyebabkan penggunaan KWH meter dengan sistem AMR berbasis GSM terkadang terdapat gangguan sinyal dikarenakan wilayah geografi yang berbeda. Kemudian kita ke main kategori yang keempat yaitu procedures, di mana yang pertama terdapat prosedur dalam pengukuran KWH meter yang kurang memandai. Lalu yang kedua yakni adalah kesalahan prosedur dalam pemasangan posisi kabel sehingga mengakibatkan terjadinya konsleting listrik. Selanjutnya kita ke main kategori yang kelima yakni adalah people, di mana kurangnya pelatihan karyawan sehingga menyebabkan petugas PLN salah posisi dalam memasang KWH meter. Dan yang terakhir yakni adalah main kategori yang keenam yaitu environment. Yang pertama yakni terdapat petir yang membuat rawan kebakaran. Yang kedua yakni adalah KWH meter yang terendam banjir, dan yang terakhir adalah hangatnya suhu dalam KWH meter sehingga mengakibatkan di dalam KWH meter terdapat banyak semut. Selanjutnya kita lanjut ke saran perbaikan. Untuk penyebab permasalahan yang pertama yakni adalah kesalahan baca untuk melakukan pengukuran KWH meter. Saran perbaikannya yaitu dengan menggunakan AMR, yakni adalah melakukan panggilan kepada kartu telepon biasa sehingga KWH meter tersebut bisa dipantau secara langsung oleh PLN. Untuk penyebab permasalahan yang kedua yakni adalah prosedur dalam pengukuran KWH meter yang kurang memandai. Untuk saran perbaikannya yaitu dengan menggunakan AMR, yakni adalah sistem pembacaan meter jarak jauh. Dengan dipasangnya AMR, maka pemakaian KWH oleh pelanggan dapat dipantau atau dibaca setiap saat dari kantor PLN.
Dan untuk penyebab permasalahan yang ketiga yakni adalah banyaknya KW meter yang tidak akurat dan juga kadaluarsa. Untuk saran perbaikannya yaitu melakukan awareness kepada masyarakat bahwa peraturan untuk umur KWH yakni adalah maksimal 15 tahun dan setelah itu dianggap kadaluarsa. Lalu selanjutnya untuk penyebab permasalahan yang keempat yaitu terjadi konsleting listrik. Saran perbaikannya yaitu adalah petugas melakukan pemasangan kabel sesuai dengan prosedur. Untuk penyebab permasalahan yang kelima yaitu terdapat petir yang membuat rawan kebakaran. Saran perbaikannya yaitu menempatkan KW meter di tempat yang aman. Untuk penyebab permasalahan yang keenam yaitu KWA meter terendam banjir. Saran perbaikannya yaitu menempatkan KWA meter di tempat yang aman. Untuk penyebab permasalahan selanjutnya di dalam KWA meter terdapat banyak semut. Saran perbaikannya yaitu mengecek KWA meter secara berkala. Jika ada indikasi semut bisa menggunakan kapur semut. Lalu untuk saran perbaikan untuk penyebab permasalahan ke-8 yaitu petugas PLN salah posisi dalam memasang KWA meter. Saran perbaikannya yaitu terdapat pelatihan bagi petugas PLN agar dapat melakukan pemasangan KWH meter yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan untuk penyebab permasalahan yang ke-9 yaitu penggunaan KWH meter dengan sistem AMR berbasis GSM terkadang terdapat gangguan sinyal dikarenakan wilayah geografi yang berbeda. Untuk saran perbaikannya yakni dengan mengganti bagian jaringan komunikasi yang tadinya berbasis GSM menjadi GPRS agar jangkauan yang didapatkan dapat menangkap sinyal lebih luas lagi. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas berikut. Nah, gimana buat informasinya? Menarik bukan? Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video lainnya.